Sabdo pangandika tersebut kalimatnya adalah, kembalilah kemari kalau kamu sudah bisa menyamai aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, dari Presiden Indonesia pertama yaitu Presiden Soekarno hingga Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto, Bapak Prabowo adalah satu-satunya Presiden Indonesia dari 8 presiden yang pernah ada yang pada saat pelantikan jabatan sebagai presiden itu tanpa didampingi oleh sosok ibu negara. Tetapi setelah momen pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024 ada sebuah peristiwa yang mengagetkan, yaitu media sosial digegerkan dengan beredarnya kabar bahwa Ibu Siti Hediati Haryadi atau yang akrab dengan sapaan Ibu Titik Soeharto, salah satu putri dari Presiden Indonesia kedua yaitu Bapak Presiden Soeharto, itu resmi menjadi ibu negara ke-8, disertai dengan adanya tangkapan layar yang bersumber dari profil identitasnya dari Wikipedia. Tentunya hal tersebut sangat viral karena mengundang rasa penasaran dan sangat membuat para netizen kaget. Karena memang faktanya pada saat pelantikan Presiden Prabowo itu, meskipun Ibu Titik Soeharto menghadiri acara tersebut, tetapi beliau tidaklah mendampingi langsung secara resmi sebagai ibu negara. Nah, di balik fakta yang terjadi tersebut, tentunya itu tidak lepas dari sejarah atau balada cinta antara Bapak Prabowo dengan Ibu Titik Soeharto. Dan hal itu adalah salah satu ujian berat yang harus dialami oleh Bapak Prabowo, tetapi tidak dialami oleh presiden-presiden lain yang pernah memimpin Indonesia sebelum mereka menjadi calon pemimpin negara. Jadi, jika dibalik kuatnya Presiden Soekarno dalam menjalani tugas negara, itu dibaliknya ada sosok ibu negara yaitu Ibu Fatmawati. Dibalik kuatnya Presiden Soeharto pun itu dibaliknya ada sosok Ibu Tin. Di belakang kuatnya Presiden Habibie ada sosok Ibu Ainun. Lalu dibalik kuatnya Presiden Gus Dur pun ada sosok Ibu Sinta Nuriyah. Di balik Ibu Megawati ada Bapak Taufik, dan di balik kuatnya Bapak SBY pun ada sosok Ibu Ani Yudhoyono. Dan di balik kuatnya Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo itu ada sosok Ibu Iriana. Lantas, apakah di balik kuatnya Bapak Prabowo nanti dalam menjalankan tugas negara sebagai Presiden ke-8 itu akan ada Ibu Titik Soeharto sebagai ibu negara secara resmi? Apakah dibalik beredarnya kabar yang viral di media sosial baru-baru ini bahwa Ibu Titik Soeharto resmi menjadi ibu negara ke-8, ini adalah sanepan atau kode alam bahwa Bapak Presiden Prabowo itu akan bersatu dalam rumah tangga dengan Ibu Titik Soeharto? Nah, kalau dalam sudut pandang ilmu teten Jawa, apakah Ibu Titik Soeharto akan resmi menjadi ibu negara ke-8 atau tidak? Itu sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang membuatnya beliau berdua berpisah, yaitu salah satunya adalah sabdo pangandika atau ucapannya Bapak Presiden Soeharto yang ditujukan kepada Bapak Prabowo dan juga Ibu Titik Soeharto. Termasuk juga ucapan-ucapan yang pernah diucapkan oleh Bapak Prabowo yang tertuju kepada Ibu Titik Soeharto. Karena walau bagaimanapun di balik dua kalimat yang pernah diucapkan oleh Bapak Prabowo kepada Ibu Titik Soeharto, juga di balik dua kalimat yang menjadi ucapannya Presiden Soeharto sebagai orang tua sekaligus sebagai pemimpin negara pada kala itu, hal tersebut adalah sabdo pangandika atau ucapan yang dibaliknya mengandung doa yang bisa membuat antara Bapak Prabowo dan Ibu Titik Soeharto akan kembali disatukan oleh semesta dan nantinya bisa resmi menjadi ibu negara ke-8.
Sebelum membahas dua kalimat yang menjadi sabdo pangandikonya Bapak Prabowo, juga dua kalimat yang menjadi sabdo pangandikonya Presiden Soeharto, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, sabdo pangandiko yang pertama yaitu sabdo pangandikonya Presiden Soeharto yang tertuju pada Ibu Titik Soeharto, yang itu mengandung perintah atau paksaan untuk meninggalkan atau berpisah dengan Bapak Prabowo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 1998 di kediaman Presiden Soeharto ketika suasana politik di Indonesia itu sedang sangat kacau-kacaunya. Kalimat tersebut bunyinya adalah tinggalkan pengkhianat itu. Artinya, Presiden Soeharto kala itu menganggap Bapak Prabowo sebagai pengkhianat, berkhianat atau dituduh melakukan pengkhianatan, dan Ibu Titik Soeharto dipaksa untuk berpisah. Jadi, perpisahan tersebut bukanlah karena konflik antara Bapak Prabowo dengan Ibu Titik Soeharto, melainkan akibat adanya alasan politik. Dan dalam sudut pandang spiritual, maka melalui jalan politik jugalah yang bisa menjadikan jalan kembali bersatunya antara Ibu Titik Soeharto dengan Bapak Prabowo, sehingga nantinya bisa akhirnya resmi menjadi ibu negara ke-8. Kedua, yaitu sabdo pangandikonya Bapak Prabowo yang ditujukan kepada Ibu Titik Soeharto setelah Pak Prabowo akan meninggalkan kediaman Presiden Soeharto. Kalimat yang pertama adalah, jika tidak denganmu, juga tidak dengan siapapun. Makna dari kalimat tersebut adalah menegaskan bahwa dalam perpisahan tersebut Bapak Prabowo bertekad tidak akan menerima wanita manapun untuk menjadi pendampingnya kecuali Ibu Titik Soeharto. Artinya, dari kalimat tersebut itu sangatlah memungkinkan bahwa suatu saat nanti, bahkan mungkin ketika masih dalam kondisi Bapak Prabowo itu menjabat sebagai Presiden ke-8, beliau akan menerima kembali Ibu Titik Soeharto sebagai pendamping hidupnya dan menjadi ibu negara. Lalu yang ketiga, yaitu sabdo pangandikonya Bapak Prabowo yang kedua yang tertuju pada Ibu Titik Soeharto sebelum beliau meninggalkan kediaman Presiden Soeharto dan berpisah dengan Ibu Titik Soeharto. Kalimat kedua yang diucapkan oleh Bapak Prabowo tersebut adalah, cinta ini berawal darimu, maka habis juga denganmu. Makna kalimat tersebut adalah awal datangnya rasa cinta itu bermula atau dimulai oleh Ibu Titik Soeharto, maka Pak Prabowo pun ingin Ibu Titik Soeharto lah yang harus menentukan akhirnya. Jadi jika Ibu Titik Soeharto benar-benar berkehendak dan Bapak Prabowo pun sudah benar-benar siap menerima, maka barulah semesta akan menyatukan mereka kembali. Keempat, yaitu sabdo pangandikonya Bapak Presiden Soeharto yang tertuju pada Bapak Prabowo ketika detik-detik Pak Prabowo akan melangkahkan kaki meninggalkan rumah Presiden Soeharto. Menariknya, isi dari kalimat tersebut adalah mengandung makna perintah sekaligus persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bapak Prabowo jika ingin kembali menjadi bagian keluarga cendana, atau bisa diartikan juga kembali pada Ibu Titik Soeharto. Dan sabdo pangandiko tersebut kalimatnya adalah, kembalilah kemari kalau kamu sudah bisa menyamai aku. Artinya, Bapak Prabowo itu boleh kembali menjadi bagian dari keluarga cendana atau kembali dengan Ibu Titik Soeharto jika Pak Prabowo sudah mampu menyamai Presiden Soeharto, yang artinya adalah menjadi Presiden Indonesia seperti Presiden Soeharto. Nah, jadi sabdo pangandiko tersebut itu setelah Pak Prabowo resmi menjadi presiden, bisa saja ini nantinya pun menjadi jalan kembali
sehingga bisa resmi menjadi ibu negara ke-8. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.